Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Diana Meisa Putri. Aku di sini akan membahas tentang Islamisasi di Pulau Jawa. Islam masuk di Jawa pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang muslim yang berasal dari Gujarat, Persia, dan Arab. Mereka datang dengan cara damai. Mereka menyebarkan agama Islam dengan metode pernikahan, pendidikan, serta perdagangan. Selain melalui jalur perdagangan, Islam masuk di Pulau Jawa tidak luput dan tidak lupa dari peran-peran Wali Songo dan ulama-ulama. Cara pendekatan Wali Songo kepada masyarakat dengan menggabungkan dua cara, dengan strategi menggabungkan Islam dan budaya-budaya lokal yang ada di Jawa. Jadi pendekatan mereka yang mudah dan dapat diterima oleh semua kalangan yang ada di Jawa. Selain melalui jalur perdagangan, Islam masuk di Pulau Jawa tidak luput dan tidak lupa dari peran-peran Wali Songo dan ulama-ulama. Cara pendekatan Wali Songo kepada masyarakat yang selanjutnya yaitu ada pendekatan dengan perkawinan. Nah, perkawinan ini antara pedagang-pedagang muslim dan perempuan-perempuan lokal. Nah, biasanya adat-adat lokal itu mengikuti adatnya suami atau agama dari suami, maka Islam masuk ke Jawa itu bisa dikatakan dengan perkawinan, karena perempuan-perempuan lokal akan mengikuti agama suami-suaminya. Kelamaan hal itu menjadi hal yang sudah biasa di kalangan-kalangan pada saat itu. Dari beberapa mereka juga menikahi putri-putri kerajaan, yang dimana apabila pihak kerajaan sudah ada yang ikut Islam, maka rakyat-rakyatnya akan mengikuti Islam. Nah, dari situ mereka mendirikan pemukiman-pemukiman baru, lalu membangun masjid atau langgar, dan mereka menjadi pendakwah dan menjadi orang yang menyebarkan Islam secara damai dan kultural. Selanjutnya yaitu berdirinya kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa itu adalah Kerajaan Demak yang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah, yaitu murid Sunan Bonang. Selanjutnya ada tokoh Islamisasi di Pulau Jawa. Tokoh Islamisasi di Pulau Jawa ada beberapa, yaitu yang pertama ada Sunan Kalijaga yang memiliki nama kecil Raden Sahid. Beliau menggunakan metode media wayang kulit. Beliau mengajarkan Islam secara bertahap melalui nilai-nilai sosial. Kedua, ada Sunan Kudus yang memiliki nama kecil Ja'far Shadiq. Beliau menggunakan jalur seni dan budaya serta teknologi terapan yang bersifat tepat guna, yaitu yang dibutuhkan oleh khalayak masyarakat. Yang ketiga ada Sunan Muria yang memiliki nama Raden Umar Sahid. Nah, beliau itu menggunakan seni, budaya, serta tradisi lokal sebagai media untuk menyebarkan dan menyampaikan pesan-pesan Islam. Maka dari itu, strategi-strategi beliau serta Wali Songo dapat diterima baik oleh semua khalayak masyarakat karena mereka menggunakan strategi yang menggabungkan Islam dan budaya-budaya lokal yang gampang dimengerti oleh masyarakat serta bisa diterima oleh semua khalayak. Bahkan bisa dikatakan Islam adalah agama yang dominan di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia sekalipun. Suku-suku dan etnis yang berada di Pulau Jawa itu meliputi suku Jawa. Suku Jawa itu meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah,
daerah istimewa Yogyakarta. Lalu ada yang kedua, ada suku Sunda. Suku Sunda itu ada Jawa Barat, Banten, sebagian Jakarta, tapi hanya sebagian. Lalu ada suku Betawi. Nah, suku Betawi ini ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan suku Madura. Biasanya ada masjid-masjid yang bangunannya itu bangunan-bangunan Jawa, bangunan-bangunan yang bergaya Jawa. Ya, contohnya adalah atap yang bertingkat, biasanya bertingkat 3, dan tanpa ada kubah masjid seperti Masjid Agung Demak dan Masjid Menara Kudus. Di Pulau Jawa juga ada tradisi yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya biasanya orang-orang Jawa itu ada tradisi-tradisi yang dinamakan seperti tahlilan dan selamat. Nah, pendidikan di Pulau Jawa itu bermula dari kelompok masyarakat atau mereka yang mendirikan kelompok atau mendirikan seperti pemukiman sendiri. Nah, pemukiman di situ biasanya dibangun langgar. Langgar adalah sebutan masjid pada zaman dahulu, atau masjid-masjid kecil yang berfungsi semacam surau yang berfungsi sebagai tempat ibadah sehari-hari. Nah, dari sini mereka mengajarkan anak-anak mengaji dan membaca Al-Quran. Tetapi biasanya tempat ini tidak digunakan untuk sholat-sholat Idul Adha, sholat Id ataupun sholat Jumat, karena tempatnya itu kecil. Selanjutnya ada pesantren. Pesantren itu adalah tempat pendidikan yang bisa dibilang sangat-sangat besar, yaitu pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng ini adalah salah satu pesantren yang sangat dikenal di Pulau Jawa, yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 yang berada di Jawa Timur. Pesantren Tebu Ireng ini mempelajari berbagai macam pendidikan atau mempelajari berbagai macam pengetahuan, dari pengetahuan islamisasi sampai pengetahuan umum pada zaman sekarang. Nah, dari belajar mengaji, terus belajar di pesantren, ada juga pendidikan yang sampai ke jenjang perguruan tinggi seperti UIN, IAIN. Pada zaman sekarang pendidikan dan dakwah itu banyak sekali macamnya. Contohnya adalah berbasis pesantren. Nah, pesantren tradisional itu biasanya ajaran-ajaran Islam kuno itu bisa kita dapatkan di pesantren-pesantren tradisional seperti Lirboyo yang berada di Kediri, Tebu Ireng yang berada di Jombang, serta pesantren Gontor yang ada di Ponorogo. Di pesantren-pesantren ini selain ilmu agama, kita juga bisa mempelajari ilmu kewirausahaan, pertanian, teknologi, bahkan pendidikan masyarakat. Maka dari itu kita harus tetap belajar islamisasi yang ada di Indonesia, karena kita harus tahu sejarah dari adanya Islam di Indonesia, bahkan di Pulau Jawa. Dari sini kita belajar semuanya. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.